Kita main kambing hitam. Siapa yang bisa kita salahkan? Masyarakat atau pemerintah? No one left to blame. Kalau saya mengatakan kalau untuk persampahan nggak ada yang bisa disalahkan. Kalau menurut saya ada yang Kalau salah. pemerintah, Bukan. siapa? Manusia Bisa nggak pemerintah mengatasinya? Atau pemerintah daerah? mengatasi, Masalah persampahan ini. faktanya nggak bisa. Berarti harusnya udah ada memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Jadi sekarang siapa pihak ketiga? Yaitu kan, Berarti Ibu Yagi setuju distribusi sampah dinaikkan ya? iya, Harus dinaikkan. dinaikkan dengan betul-betul Dan orang Aceh juga tidak menjadikan kebersihan atau sampah sebagai pertimbangan untuk berkunjung gitu kayaknya ya. Betul nggak tuh kira-kira? betul. Karena ya itu tadi. Marah pula dia ada orang Aceh. Gila, orang Aceh nggak peduli kebersihan. Salah satu penyebab banjir Sampah. itu sampah. Tapi saya nggak tahu nih kalau banjir-banjir besar yang ada di pedalaman itu apa juga karena sampah. Karena kan beda apa ya. Oke, ginilah. Ini kita lihat di Banda Aceh ya. Banda Aceh karena sebuah kota dan juga Aceh Besar. Aceh Besar ini kita bilang penyangga ya, penyangga dari Banda Aceh. Orang Banda Aceh sering ke Aceh Besar, orang Aceh Besar juga sering ke Banda Aceh. Jadi saling melintasi. Nah, pertanyaan pertama saya gini. Jangan yang berat-berat lah pertanyaannya. Enggak berat-berat. Ini pertanyaan melayang-layang nih. Nah, pertanyaannya, permasalahan sampah itu di bagian mananya sih yang paling susah diatasi? Apakah bagian pemilahannya, bagian pengumpulan, atau bagian distribusi, atau bagian apalah kalau menurut Ibu Yegi? Aduh, kan betul pertanyaannya kan berat sekali. Dia pertanyaannya gampang tapi jawabannya ini yang berat. Iya, itu kayak di ujian. Jumlah pertanyaannya sedikit, cuma anak pertanyaannya banyak nanti. Iya, dan lebih komplit lagi dari Iya. masalah banjir kemarin nih kalau kita ngobrol tentang Iya. persampahannya. Jadi kalau misalnya persampahan ini itu cara mengatasi tadi apa ya? Yang Ya nggak tahu, mungkin pertanyaan pertamanya bagian mana yang paling sulit itu untuk dikelola dalam persampahan ini? persepsi masyarakat kalau saya bilang yang paling sulit gitu Persepsi masyarakat yang sulit diubah. diubah. Ah. Misalnya persepsi apa ini? Misal nih, coba kita lihat masyarakat tuh dalam pikirannya rumah saya atau kamar saya atau mobil saya harus bersih, Ya. ya kan? Terus seandainya mereka tidak menemukan TPS tempat penampungan sementara ataupun juga bank sampah dan lain-lain lah kan, atau TPS 3R, mereka akan mencari adalah di mana ada sampah yang ditumpuk, mereka cenderung numpuk ke sana. Ikut-ikutan gitu ya. Yes. Kemudian ada juga saya perhatiin setiap mobil mewah tapi menyediakan tempat sampah di mobil juga nggak bisa gitu. Tidak mau. sebenarnya. Tidak bisa kalau saya Kan bisa tuh di mobil besar tuh ada ruangan-ruangan, masih ada space, bisa ditaruh tempat sampah kecil atau gimana kan? iya juga ya, tidak mau atau tidak bisa ya. Saya nggak tahu. Kalau harusnya ada Mungkin tidak terpikirkan. halah ya. Karena kan menyangkut mindset. Ya itu tadi kan betul saya kan. Yang paling berat itu adalah merubah cara pikir atau paradigma masyarakat. Jadi akhirnya padahal seplastik pun bekas mereka beli makanan bisa jadikan tempat sampah sementara kan. Tapi mereka justru buang keluar gitu. Pasti sering Bapak lihat. Oh, bukan sering lagi, hampir setiap hari. Saya pinginnya menegur gitu ya kan. Ada kepingin menegur. Kalau masyarakat buang sampah sembarangan ya. Nah, terpikir lagi, ini kalau saya tegur, kerjaan saya tiap hari negur orang gitu. Bisa dari pagi sampai sore saya tegur-tegur orang terus. Iya betul. Karena terjadi terus kan. Bukan sekali dua kali. Tapi selalu ya, tiap kita keluar rumah di jalanan pasti akan kita temukan hal tersebut. Iya, pasti ada gitu kan. Bahkan mungkin kawan-kawan kita sendiri buang sampah sembarangan. Ada kawan yang merokok kan, dia buang sampah sembarangan. Kalau kita tiap hari negur-negur kawan gimana itu? Nggak enak Nggak kan enak kita. kan? Bukan cuma nggak enak, nggak diajak kawan lagi. Dan itu teman Bapak tuh kayak mana kita lihat lagi kan, dari strata pendidikan mungkin Nggak ada cukup tinggi kan. nggak ada hubungan. Dari strata ekonomi juga udah pada high level kan. Jadi mengubah mindset itu. Dan juga satu lagi karena nggak adanya punishment atau tidak ada hukuman. Padahal ada kanunnya. Secara tertulis ada. Ada, tapi sosialisasinya kurang. Kemudian ya juga tidak ada punishment atau hukumannya. Coba kalau misalnya
kedapatan yang buang sampah sembarangan atau menempatkan sampah pada tidak tempatnya akan denda sebanyak atau sebesar kilogram atau Nggak ada- berapa gitu. Nggak ada kan. nggak ada yang takut di sini. Nggak ada yang takut. Karena memang nggak dilaksanakan. Beda dengan Singapura ya. Singapura apa yang disebut itulah yang dilakukan. Kita di sini kan lain disebut, lain dilakukan. Di Bali juga udah ada sih, cuman secara moral mereka kan. Ya. Nah, nah gini ada lucu juga ini. Kita kalau ngomong soal sampah, kita ngomong sama siapapun, anak SD, SMP, SMA atau alumni perguruan tinggi, semua sepakat. Ya. Semua sepakat untuk menjaga kebersihan. Tapi dalam prakteknya itu lucu. Mereka menganggap persoalan sampah itu persoalan orang lain lah gitu. Kita nggak perlu. Jadi saya pernah punya teman ketika duduk ngobrol-ngobrol tentang sampah, dia dengan bangganya mengatakan, oh iya tuh Pak Nijar, anak saya tuh di sekolahnya sudah dilatih buang sampah pada tempatnya gini. Dia bangga cerita tentang anaknya kan. Cuma terpikir ke saya gini, kenapa nggak kamu aja yang yang membuang sampah? Sampah ini kan urusan kita semua kan. Jadi itu tadi apa? Mungkin di seminar-seminar juga Bu Yagi udah ada rasa ya. Kita ikut buat seminar persampahan bagaimana ya. Semua orang setuju, nggak ada yang nggak setuju ya. Iya, setuju semua. Semua setuju. Tapi dalam prakteknya gimana? Ya itu kembali kan tadi Bapak mengatakan semua orang sepakat untuk menjaga kebersihan. Kalimatnya gantung Pak. Menjaga kebersihan hanya di sekitar mereka. Mereka. Jadi makanya saya bilang, mereka pengen rumah mereka bebas dari sampah atau bersih dari sampah. Mereka pengen mobil mereka bersih dari sampah. Akhirnya mereka cari tempat naruh sampahnya gitu. Tempat Naruh sampah kan nggak boleh dibuang. Harus ada kata itu. Kalau kami sekarang nih jangan ada lagi mindset atau perkataan membuang. Jadi setiap Bapak menghasilkan sampah, Bapak menghasilkan sampah kan. Setiap orang menghasilkan sampah. Iya. Zero waste tuh nihil lah. Saat Bapak menghasilkan sampah, yang ada di mindset Bapak adalah membuang. Jadi saat mindset mengatakan membuang, jadi lama-kelamaan buang gitu. Akhirnya di atas mobil, buang ke jalan. Jadi kan hanya bersihnya di mobil mereka nggak ada sampah, bersihnya hanya di rumah mereka nggak ada sampah, kemudian ada tempat penumpukan sampah yang satu orang numpuk sampah di tanah kosong, semua akan ikut dalam 1 jam aja. Udah banyak kita. Karena mindsetnya cuma sepakat dengan bersih, tapi hanya di lingkungan sekitar Dia sendiri, mereka. ya. Itu saya pernah baca di India kan mirip kasusnya dengan kita ya. Jorok juga gitu kan. Di India itu ada pernah penelitian kenapa India itu dia mirip kayak kita loh. Mereka untuk rumahnya bersih, untuk rumahnya sendiri, tapi kalau udah di luar jorok gitu. Nah, hasil penelitian itu kesimpulannya begini ya, karena itu tadi ini kan rumah kami, tempat kita tinggal, kita yang ini ya udah biarin aja harus bersih. Tapi kalau di luar itu urusan pemerintah. Kami nggak mau tahu, kami udah bayar atau apa gitu. Nah, kayak di Indonesia mungkin seperti itu juga ya. Ya mindsetnya. Mindsetnya. Tapi coba tanya kembali, yakin udah bayar? Nah, Bayar itu berapa? persoalan Gitu. lain lagi kan. Oke ini kita main kambing hitam. Siapa yang bisa kita salahkan? Masyarakat atau pemerintah? No one left to blame. Kalau saya mengatakan kalau untuk persampahan nggak ada yang bisa disalahkan. Kalau menurut saya ada yang Kalau salah. pemerintah, Bukan siapa? manusia. Iya, kan diri sendiri kan. Iya, maka- artinya bukan pemerintah, bukan masyarakat, tapi semua orang gitu. Misalnya gini, yang kerja di pemerintah juga manusia kan? Yes. Ya betul. Masyarakat juga manusia Iya. gitu. Pemerintah juga bisa kita bilang kan gambaran dari masyarakat, ya kan? Artinya ya gimana perilaku masyarakat itu yang terjadi dengan pemerintah. Ya kalau menurut orang ya kan apa misalnya pemerintah seperti itu berarti ya kita juga masyarakat seperti Iya itu. gitu. Ya kayak timbal apa ya? Hukum. Kayak Timbal balik. Timbal balik atau dua Reaksi sisi. dan Ya. aksi dan reaksi kalau di Contoh fisika. nih di Aceh Besar misalnya ya. Ya. Saya sering kebetulan rumah saya kan perbatasan Banda Aceh Besar. Jadi kalau mutar-mutar sering lewat Aceh Besar. Itu banyak kali titik-titik jadi tempat pembuangan sampah ilegal. Yes. Banyak sekali. Kalau saya sebutkan nanti nggak enak, malu orang kampung. Ya banyak banget. banyak. Nah, kadang-kadang itu nanti pemerintah setempat entah kecilnya, kepala kampungnya itu akan melarang tempat itu untuk dijadikan tempat pembuangan ilegal. Dia tutup lah gitu pakai plastik atau apa, pakai polis lain atau apa kan. Nggak lama kemudian Datang lagi. buang lagi di situ.
Nah, awalnya kan saya pingin nyalahin ini pemerintah nggak mau jaga tempat. Tapi belakangan saya lihat gini, masyarakat ini juga bingung kalau nggak ada tempat sampah kemana mau dia buang gitu, ya kan? Ya. Untuk 1 hari 2 hari dia masih bisa dia keep sampah itu di rumah kan. Tapi hari ketiga keempat kan udah numpuk. Nggak bisa, ya, bau. Dia harus buang ke satu tempat kan. Ya itu kembali lagi buang ya. Akhirnya mungkin dia mikir, aduh nggak sanggup pikir nih mau dibuang di mana ya. Itu ada kumpulan tempat. Ya udah dia ikut tumpuk kan. Ya. Karena boleh dilihat tuh di sepanjang jalan Lumbata itu kan sudah nggak ada lagi, bukan nggak ada lagi, udah sedikit tempat sampah. Tapi itu ada ya tiap pagi tumpukan sampah gitu. Nah, siapa yang mesti disalahin gitu? Kenapa pemerintah nggak menyediakan tempat sampah? Kenapa masyarakat buang sembarangan? Oke. Kenapa itu? Ya itu saya bilang tadi, kalau udah masalah sampah nih ya, aduh, saya gimana ya? Mungkin emang banyak hal atau PR yang harus kita kaji itu. Karena masalah sampah kan integrated solid waste management, terintegrasi dan tersistematis. Dan misalnya itu, sekarang ada kampung, kemudian juga yang apalagi kalau banyak perumahan baru kan di Aceh besar gitu, dan lain-lain gitu. Terus kalau saya bingung ya, masalah mau nyalahin pemerintah, masyarakat atau manusia. Ya udah manusia aja, seperti Bapak bilang kan, saya juga manusia kan. Terus misalnya nih, kampung ada dana desa, betul kan? Ya ada. Dana desa 20% boleh loh untuk sanitasi. Dan kebanyakan tidak digunakan, ya kan? Kalau semuanya dibebankan kepada pemerintah, kolab pemerintah kita, betul kan? Kemudian juga dari situ setiap orang yang menghasilkan limbah, nggak hanya sampah loh. Ini baru ngomong sampah ya. Besok mungkin saya dipanggil lagi buat air limbahnya ya. Itu harusnya kan ada willingness to pay gitu, kemauan untuk membayar dari sampah yang dihasilkan. Tapi berapa orang yang mau bayar? Nggak tahu. Dan berapa mereka mau? Dikit kan. Kemudian juga, oke lah, akhirnya bebankan kepada kampung. Kampung nggak mau, karena pengennya infrastruktur, kemudian yang lain hal gitu kan. Kemudian juga ada perumahan baru. Sebenarnya dalam mendirikan perumahan baru atau kawasan baru itu kan ada UKLPL, ada dokumen lingkungan. Dan di situ sebenarnya wajib perumahan tersebut membuat fasilitas umum. Fasilitas umum itu apa? Termasuklah musola atau masjid, kemudian air limbahnya dan juga pengolahan persampahannya, itu wajib. Dan juga air bersih, itu wajib. Tapi apakah diterapkan? Enggak tahu. Enggak diterapkan ya? Enggak. Tapi perumahan di kita tuh lucu-lucu gini. 4 rumah disebut perumahan. Ya kan? 5 rumah disebut perumahan. Itu cara curang mereka. Karena mereka udah punya site plan sebenarnya, cuman mereka nggak mau. Kenapa? Kan itu lagi, kalau gede kan UKLPL, kalau luas lagi kan sekian hektar kan AMDAL. Jadi mereka buat 4, kemudian itu yang curangnya, sehingga mereka nggak ada kewajiban atau mereka nggak buat fasilitas itu salahnya. Makanya ada teman saya akhirnya bertanya, Kakak nggak beli rumah karena ini ya? Yap, kata saya. Cobalah Bapak perhatikan, air bersih, ambil air sedot di situ, kemudian air buangannya cari tanah kosong, terus persampahannya kiban kita. Kemana kita bawa sampah? Cari lagi TPS gitu. Kan nggak ada. Kita kan masyarakat sudah kita anggaplah mereka bayar misalnya kan. Mereka sudah bayar. Masih ingat berapa bayar sampah? 10.000. 10.000. Ya, murah. Iya. Super murah. Itu nggak tahu saya gimana cara mencari sehingga dalam kanun tersebut ada angka sekian. Sekarang kalau nggak salah Banda Aceh 15 ya. 15.000. Dihitung dari ukuran rumah. Bukan dari jumlah penghasil sampah. Orang-orang kan sibuk nih dengan kegiatannya sehari-hari, terus dia udah membayar membayar distribusi sampah. Terus kalau orang-orang disuruh mikirkan lagi Anda kelola sendiri, kan itu bikin kerjaan dong. Bikin tambah pening dia kan. Idealnya tuh ada pihak lain, pemerintah lah kita bilang, yang menyediakan gitu. Sekarang saya bilang, bayarnya ke siapa? Bayarnya ke pemerintah via dinas lingkungan, dinas kebersihan. Tapi ini ada yang lucu. Biasanya kutip tuh aparat desa kadang-kadang. Makanya bingung, sampai nggak gitu? Ya, who knows? Nggak ada yang tahu.
Jadi itu kalau saya mengatakan kalau untuk betul-betul pengolahan persampahan ini bisa ditangani, ada kan pihak ketiga. Pihak ketiga, Swasta. yes, Boleh gitu ya? harusnya boleh karena undang-undang ada. Membolehkan Undang-undang ya? 18 2008 ada pihak ketiga. Oke. Ada kok undang-undangnya, nggak tahu saya kanunnya ada atau nggak turunannya. Saya nggak ingat lah kok di kanunnya. Tapi kalau undang-undang membolehkan ya boleh berarti ya. Harusnya boleh. Kenapa? Karena bisa. Sekarang saya tanyain, bisa nggak pemerintah mengatasinya atau pemerintah daerah Mengatasi masalah persampahan ini? faktanya nggak bisa. Berarti harusnya udah ada memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Jadi sekarang siapa pihak ketiga? Ya itu kan kalau ada pihak ketiga mau ya silakan gitu. Dan mereka dibolehkan loh kutip. Tapi kalau cuma 15.000 itu kayak nggak ada yang mau lah pihak ketiga, terlalu murah. Iya sih. Dan itu makanya saya bilang, misal nih, kalau kita mempunyai konsep untuk wira swasta di bidang ini, itu kan ada hitungannya. Ya. Hitungannya kita kelola, kemudian kita deal dengan orang yang mau kita bawa sampahnya. Ya. Sama Bapak nih, Bapak bilang tadi kan Bapak nggak mau mikir lagi, saya udah bayar loh retribusi. Iya, saya ada nggak mau pekerjaan mikir. lain kan, bukan Ya pekerjaan kan? saya itu. Terus saya tanya, saya kan misalnya mau wira swasta di bidang persampahan, saya kan ambil sampling. Ini berapa masyarakat mau bayar berapa gitu. Jadi sampahnya apa? Saya mengelolanya gimana gitu. Nanti kalau misalnya pemerintah mau uang lagi atau pemasukan lagi, ya bisa deh. Saya bawa ke TPA. Berarti saya kena typing fee dong. Misalnya Cas lagi. iya, kena atau cas. buang. Oke, saya no problem gitu. Saya pastinya udah memperhitungkan loh. Dari Bapak saya ngambil berapa gitu. Saya kan akan yang namanya bisnis kan kita pastinya kita lihat willingness to pay orang berapa, keinginan orang membayar untuk saya ambil sampahnya berapa gitu. Itu kan ada perhitungannya gitu kan. Jadi saya tanya, Bapak berapa mau bayar jika sampah Bapak saya ambil gitu. Kalau mau bayar ya semurah-murahnya. Kecuali dikasih pilihan, ini kan gini bisnis biasa kan ada pilihan nih. Nah, ini paket ini Pak, paket hemat, bayar segini. Ini paket ini bayar semana gitu kan. Itu mungkin akan jadi pilihan. Ya. Tapi menarik itu ide supaya dikelola oleh ya, swasta karena pun belum pernah dicoba kan. Dan saya juga pernah dengar ada di komplek-komplek tertentu yang warganya itu bersedia membayar 100.000 per bulan. Entah karena terpaksa atau kesadaran saya nggak tahu. Kalau nggak salah ada beberapa daerah yang agak pinggiran dan mereka memang kesulitan membuang sampah. Nah ada pihak yang entah pihak desa atau pihak manalah datang menawarkan jasa, mereka bersedia 100.000. Ya artinya kalau memang layanannya bagus, why not kan 100.000 pun oke gitu kan. Apakah mahal menurut Bapak? Ya kalau saya orang yang sibuk, nggak sempat urus dan saya punya duit, nggak ada masalah. Ya. Dan kalau udah saya perhatikan itu ranknya 50 sampai 100.000 itu wajar. Iya. Karena yang dengan kalau misalnya ya seperti yang Kalau Bapak bilang 15.000 tuh super kurang ajar mungkin ya. kalau saya misalnya ya, kalau saya bisa ada subsidi silang kan nanti ada loh orang yang bertanya sama saya, oh Ibu Yegi mahal kali pun, gimana nanti kalau orang yang nggak mampu, itu kata beliau kan. Terus saya bilang kan harusnya kalau kita betul-betul menjaga bumi Allah dari pencemaran, udah kita nggak mampu, harusnya kita juga mengurangi sampah dong. Iya, nah itu mungkin di mindset ya. Iya, di Mereka mindset nggak lagi akan, gitu kan. Kemudian ya udah, yang nggak mampu oke 15.000, tapi kan saya punya konsep. Harusnya konsepnya dipilah kata saya kan. Baru saya ambil 15.000, jadi itu yang subsidi silang. Jadi kan bisa murah, bisa 10.000 asal ada itu dipilah. Iya, kayak paket lah gitu ya. Iya. Ini Bu, ini paket hemat nih, tapi Ibu syaratnya sampahnya udah dipilah gitu. Yes, Nah kayak ini gitu. Paket agak eksklusif, Ibu nggak perlu repot-repot memilah, satukan deh semua nanti biar kami yang milah Iya. gitu ya. Karena Itu kan ide menarik. karena kan kalau seandainya udah dipilah kan di tempat TPS saya tuh TPS 3R atau lain hal itu kan, jadi kan itu ada pengurangan karyawannya pastinya kan. Dan itu emang konsepnya harus seperti itu. Ada yang tertarik nanti boleh hubungin saya, kita bikin. Ya kita coba kan, harus ada pilot project itu. Kalau saya kan Bapak tahu saya ngajar nggak mungkin bisa. kan. Ibu dosen gimana Nah, buka usaha sampah? Ya makanya saya bilang kan dari konsep ini kalau ada yang tertarik yuk saya planningnya yang itu saja, jadi kita bikin proyek. Iya. Mengatasi masalah itu
gampang jika betul-betul ada keinginan dan kemauan yang kuat. Kalau enggak ya kayak gini terus. Kalau Harus gini, ada agen perubahan yang betul-betul Oke. mau. Ini mungkin kalau pendengar ya, ada penonton yang tertarik berusaha berwira swasta di bidang persampahan, boleh hubungi Ibu Yegi di UIN, Araniri Banda Aceh. Oke, nah ini juga ada lagi yang menarik nih kadang-kadang di percakapan masyarakat. Mereka bilangnya, wah kita ini pinginnya kayak Singapura, kayak Jerman, kayak Jepang. Itu anak kecil sudah Memilah. memilah, sudah buang sampah. Tapi ada yang mereka lupa. Tuh. Mereka lupa kalau di negara-negara maju itu orang dari kecil lah diajarin kan. Iya. Terus yang kedua, biaya distribusi buang sampah gede. Iya. Nah orang kita mau nggak gitu? Ya itu kembali Nah, lagi itu saya dia, bilang ya. kan. Karena kan kalau saya mengatakan kan, kita semua kan mengatakan kita muslim loh, betul kan? Kita muslim, apalagi Banda Aceh mengatakan syariat Islam. Ya, Betul kan? Kota Madani, Nah, ya apapun lah istilah. Gemilang, tak apa-apa. Mau nggak bayar 100.000? Saya tantang nih. Mau nggak bayar 100.000? Coba 1 hari aja 5.000. 20 hari pas ya? Pas. Pas. Sedekah kan? Iya benar. Karena pun kan gini nih, coba kita buat perbandingan dengan transportasi online itu ya, Gojek, Grab atau Maxim sekarang. Itu kan per kilometernya kalau nggak salah 3.000 atau 4.000 gitu. Sekarang udah 8.000. 8.000 kalau kan? saya nggak salah. Nah kita ini setiap hari sampah atau 2 hari sekali sampah diambil, dibawa, diolah, di ini dan sebagainya kok 15.000. Cuman 5.000 satu hari, bayangkan. Saya ngitungnya cuma 20 hari, 5 harinya libur, Sabtu, Minggu libur gitu. Sama kayak orang itulah bekerja lah 20 hari kerja kayak gitu. Tapi kan pada nggak mau gitu. Ya, saya rasa ini juga ada semacam ulah politisi juga. Ya kenapa saya bilang politisi? Karena kan untuk menetapkan biaya retribusi itu kan melalui perda atau kanun. Sementara politisi itu dengan alasan membela rakyat selalu mereka itu merendah-rendahkan gitu. Jadi, kalau bisa mereka kok bisa gratis lah sampah nih. Ini kan tugasnya pemerintah katanya gitu. Ya, kalau misalnya gratis, kembali lagi rakyat harus tahu. iya. Di TPA tuh paling mahal loh. Pengolahan pada akhir atau tempat pemprosesan akhir atau landfill yang dikenal dengan landfill, itu biaya untuk pemprosesan akhir sampah itu betul-betul mahal. Banyak orang yang menganggap diri mereka pakar sampah kan, tapi hanya sekian kan. Mereka nggak tahu akhir dari sampah ke TPA. Di TPA butuh lahan yang besar, kemudian juga butuh proses lahan uruknya tuh, ingat ya, nggak boleh sembarang. Itu ada linernya kan, ada lapisan-lapisan di kedapnya. Kemudian juga harus ada alat beratnya. Iya. Ya, kemudian ada lagi nanti kan akan timbul dari pengurukan tuh air lindi. Air lindi kan nggak boleh langsung Harus dialirkan ke badan air, harus diolah lagi. diolah lagi. Bayangkan air lindi, tahu kan hasil pembilasan air hujan oleh hasil pembilasan sampah tuh oleh air hujan. Jadi bayangkan tuh, kemudian yang namanya sampah tercampur, ada logam dan lain hal, itu lebih komplit daripada air limbah biasa lah. Ya, jadi Diolah air kayak lindi itu jadi beracun ya, Ya. karena dia mengandung logam berat dan sebagainya. Oh, Pak, bayangkan Saya malas bayangkan jorok. bau ya, Bau lagi. jorok bau lagi. Iya. Nah, Dan tapi kan- bayangkan kalau dia tidak diolah masuk ke badan air, bisa Bapak bayangin? Nanti berakhir di muara sungai ada ikan diambil nelayan, kemudian dijual ke pasar balik lagi kan kita ke belanja kita. ikan ke pasar ya. Kita ya, padahal rumah kita jauh dari TPA, cuma gara-gara kita beli ikan dari itu. Dari badan air yang akhirnya bermuara ke laut kan. Iya. Tapi kan gini itu. Nanti kalau ada yang bilang, "Loh, pemerintah kan punya duit ini untuk mengelola TPA itu gimana tuh?" Saya tanyain, how much itu pemerintah punya? Banyak. Duit pemerintah kan miliaran-miliaran. Malah tiap tahun ada silpa tuh sisa anggaran. Itu dananya kan loan. Nah, di orang awam nih, kita Iya. lihat pemikiran orang awam ya. Kalau di orang Tapi awam, gini dulu, orang Indonesia selalu berlindung di balik kata-kata orang awam itu. iya, ya sifat dan lain hal kan. Kembali lagi kan, seandainya pemimpin kita, saya malu pusing saya. Duit itu kan kalau emang kita punya sumber daya alam, tapi kan nggak dikelola dengan baik.
budaya mungkin ya. Mm-mm. Budaya bangsa kita mungkin. Mm-mm. Karena turunan dari penjajah ya. Iya, iya, iya. Dikasih penjajah Oh datang. enggak, kita bukan turunan dari penjajah, cuman nenek moyang kita kelamaan dijajah gitu. Oh iya iya ya, saya mohon maaf. Jadi selalu cenderung dikasih duit kayak gitu aja udah senang kan, tanpa memikirkan yang lain kayak gitu. Gitu juga kan, kita punya sumber daya alam yang dikelola oleh asing. Padahal kalau kita urutkan dana itu bisa dikelola oleh masyarakat kita sendiri, yang kemudian profitnya bisa untuk masyarakat kita sendiri, dan juga betul-betul jika pajak kita dikelola dengan baik dan benar akan kembali lagi. Itu kondisi yang sangat ideal ya. Yes, betul. Dan Ya. itu biasanya nggak pernah tercapai. Iya betul. Akhirnya nanti ujung-ujungnya saya bilang lagi pemimpin kan politik lagi kan, yang membuat semua jadi politik kan kita juga, masyarakat manusia ini kan. Kalau zaman dulu kan khalifah. Nah, contoh lagi ini, contoh ya. Kita nih ngobrolnya berdasarkan contoh lah ya kan. Oh, Ini Aceh besar ya. Aceh besar ini luas sekali. Ya Aceh yang besar. Dari pantai timur dia di Sare itu masih Aceh besar. Terus arah pantai barat sampai ke Lung sebelum Lamno lah, itu dia masih Aceh besar. Ya kan? Terus nanti dia agak ke dalam dari Kung Raya itu sebelum dia sampai Lawung itu masih Aceh besar. Sementara anggaran mereka kecil sekali mereka sediakan itu. Ini kan apa ya? Gimana caranya ya? Ya karena itu kembali lagi ya, DLH itu anggaran paling kecil kalau saya Nah, itu bilang. juga saya lihat di beberapa bulan yang mungkin udah setahun malah ya, saya pernah ke Gempang. Gempang itu kan PD, itu juga daerahnya luas PD itu. Nah, Gempang itu termasuk daerah pedalaman, tapi hari ini Gempang udah padat tuh aktivitas ekonominya. Aktivitas ekonomi menghasilkan sampah ya. Mereka sekiranya bawa sampah ke sungai-sungai gitu. Ya itu kan. Seandainya kalau emang retribusi itu emang terkoordinasi dengan baik dan benar, pakai yang baik dan benar, itu misalnya pemerintah daerah akan untuk kita kan bisa ngitung tuh. Kan sebenarnya kita bisa ngitung berapa sih kebutuhan untuk pengelolaan persampahan di suatu kabupaten atau kota. Ada rumusnya ntar. Ada itu. Oke, kemudian ya orang menganggap sampah tuh nggak ada hitungannya. Itulah. Kalau pas di Gidarnas ada hitungan. Sampah aja kok bayar mahal gitu. Jadi sebenarnya itu dalam manajemen pengelolaan persampahan itu udah ada hitungannya, dan juga nanti akan muncul berapa sih retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat. Dari situ kan seandainya betul-betul retribusi itu masuk ke kas Pemda atau Pemkot, kemudian dibalikin lagi dengan pengelolaan persampahan, udah betul, udah jalan dia. Berarti Ibu Yagi setuju retribusi sampah dinaikkan ya? Iya. Harus dinaikkan. Dinaikkan dengan betul-betul dikelola. Jangan nanti dinaikkan, oh Bu Yegi itu dipotong kalimat saya kan. Setuju dengan dinaikkan. Di Jambi saya juga udah ada tuh. Tapi Bu gini Yegi tuh. Darnas setuju 100.000, nanti dipotong. Nanti Tapi dikelola ya. Saya pasin dulu kalimat saya. Nanti dipotong ya. Jika retribusi dinaikkan dengan syarat semua fasilitas dan juga tingkat pelayanan terhadap pengelolaan persampahan diterapkan. Jadi nggak ada lagi nanti komplain tentang persampahan itu. Nah, nanti ada sebagian tokoh atau politisi akan mengatakan, ya perbaiki dulu lah, baru kita naikkan retribusi. Itu gimana? Kiban. Atau Bapak mau investasi, kata saya. Boleh kita perbaiki dulu infrastruktur, kemudian lain hal, asal ada dana. Nggak tahu. Permasalahannya kan di DPR atau DPR kabupaten kota itu kan selalu rebut-rebutan dana tuh. Sektor pendidikan Iya. rebut dana, sektor kesehatan rebut, Akhirnya sektor ini rebut. untuk bidang persampahan nihil, kecil kan. Ya, ini sisa kasih untuk Iya. persampahan kan. Di mana-mana itu terjadi. Gitu ya. Ya, makanya kalau saya bilang, barusan kemarin ada teman junior atau mahasiswa ya kan ada di DLH Kabupaten Aceh Besar kan. Nanya kan, saya kemarin pernah jadi trainer di Jambi TPA baru itu. Sebenarnya kan itu loan loh Pinjaman dari Jerman, dari Jerman untuk pembangunan TPA. TPA di Jambi. Iya, Oke. itu ada 4 kabupaten dan kota. Untuk Sumatera cuma Jambi. Dan itu emang
Komitmen Pemdanya ada. Jadi di awal tuh operasional kan udah ada perhitungannya kan, sekian M gitu. Dan emang mau gitu. Maksudnya Pemda ikut share dana juga nanti? Iya, pada operasional. Ada operasional. Iya. Oke. Jadi loan di pas infrastruktur oleh PUPR, kemudian komitmen dari wali kotanya ada, ya baru bisa kan. Dan itu kan nanti di situ juga selain kami mengadakan training di sana, kami kan juga ada dua konsultan kan, yang satu lagi konsultan juga tentang bagaimana pembentukan UPTD-nya. Kemudian dalam UPTD ini berapa sih retribusi yang harus diambil gitu. Oke. Ya harus dikelola baik-baik lah Iya. gitu ya. Ya oke, memang ya idealnya seperti Ya, itu. idealnya seperti itu. Retribusinya Jalan. disesuaikan, pengelolaannya dibaik-baikin lah, dibagusin ya. Oke, ini terakhir lah. Itu cukup loh uangnya. Kalau saya lihat kan saya karena di situ tiap hari kan lihat. Saya rasa cukup memang. Kan banyak loh, ada industri kecil dan menengah, kemudian semua ada perhotelan, ada rumah makan, semua buang sampah kan. Iya, yang jangan 15.000 itu kecil sekali, belum lagi kebocoran dananya karena pengutipannya tidak online kan, nggak jelas gitu kan. Makanya saya bilang kan saya sepakat 50 sampai 100 dan kemudian yang mau memilah boleh 15. Itu kan subsidi silang. Oke, ini terakhir lah, karena kalau kita terlalu panjang juga jadi sampah nanti. Spam ya. Terakhir, mana lebih bersih, Banda Aceh atau Aceh Besar kalau menurut Ibu Egi? Banda Aceh pastinya. Pasti Banda Aceh. Pastinya. Karena wajib. Karena kan itu adalah ibu kota dari Provinsi Aceh. Tapi tempat-tempat wisata banyaknya di Aceh Besar itu. Yes. Artinya orang luar kemungkinan berkunjung ke Aceh Besar juga tinggi kan. Iya. Ya, tapi banyak tempat wisata juga kayaknya nggak peduli itu urusan sampah. Dan orang Aceh juga tidak menjadikan kebersihan atau sampah sebagai pertimbangan untuk berkunjung gitu kayaknya ya. Betul nggak tuh? Kira-kira? Betul. Karena ya itu tadi. Marah pula dia ada orang Aceh nggak peduli kebersihan. Karena ya mindset tadi kembali lagi. Kan kata Bapak di awal ya. Jaga kebersihan. Kalimat keterangannya kan di sekitar manusia itu sendiri baru. Iya. Baik, Bu Egi, terima kasih sudah hadir di bincang-bincang mengenai sampah. Mungkin ke depan kita ngobrol lagi tentang hal-hal lain lagi ya, tentang indikator-indikator lain. Oke, rekan Sagu ID, terima kasih sudah menyaksikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Biarlah aku menjadi muridmu, sang pelajar kehidupan.